Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang pengawasan dan controlling. Materi yang akan kami bahas yaitu akan kami sebut satu-satu. Materi saya adalah definisi fungsi penguasaan. Nama saya Gracia Rahma. Di sini saya membaca pada bagian C, manfaat pengawasan, dan D, proses pengawasan. Baiklah, nama saya Iksan. Saya akan membahas materi yaitu objek pengawasan controlling dan jenis pengawasan controlling. Baiklah, selanjutnya saya Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan. Salah, Cok. Baiklah, selanjutnya saya Yunus Mitra menjelaskan bagian tujuan pengawasan dan asas-asas pengawasan. Selanjutnya saya yang menjelaskan bagian cara-cara melakukan pengawasan dan sifat dan waktu pengawasan. Baiklah, saya akan menjelaskan judul saya, definisi fungsi pengawasan controlling. Menurut Robert Molker, fungsi yaitu usaha sistem menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan merencana, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, membentukkan dan mengulur definisi-definisi dan mengambil tindakan koreksi yang menjaminkan bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Penguasa adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of ensuring performance and making assurance. Penguasaan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that external activities conform the planned activation. Dalam Februari 2011 mengatakan bahwa pada pokoknya bangsa adalah keseluruhan daripada kegiatan yang daripada dibandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kegiatan norma-norma standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Winardati 2024 dikatakan bahwa penguasa tidak hanya melihat sesuatu sesama yang melaporkan hasil kegiatan penguasaan, tetapi juga mengandung arti memberikan dan meluruskan sehingga mencapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terry 2006-395 memberikan pengawasan sebagian penerimaan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya pengevaluasi, presentasi kerja, dan apabila perlu diterapkan tindakan-tindakan kontraktif sehingga bekerja sesuai dengan rencana. Telah ditetapkan, Cortenogoro menyatakan bahwa pengawasan itu adalah proses mulai perusahaan memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Saya Gracia Rahma. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu C, pengawasan atau manfaat pengawasan atau controlling. Bila fungsi wasdal dilaksanakan dengan tepat, organisasi akan memperoleh manfaat berupa 1. Dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja. Apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan? Fungsi wasdal akan meningkatkan efisiensi kegiatan program. 2. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. 4. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 5. Untuk memberikan ruang reguler untuk supervisors untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. 6. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. 7. Untuk menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. 8. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan, tidak perlu membawa kesulitan, masalah, dan proyeksi saja. 9. Untuk menjadi proaktif bukan reaktif. 10. Untuk memastikan kualitas pekerjaan. D. Proses pengawasan atau controlling. 1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan. Tahap pertama dalam pengendalian adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian. Hasil-hasil standar adalah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. 2. Penentuan pengukuran. Pelaksanaan kegiatan penentuan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengendalian adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi, pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan atau observasi, laporan-laporan atau lisan dan tertulis, pengujian atau tes, atau dengan pengambilan sampel. 4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Baiklah, saya akan membacakan materi saya. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan manajerial, ada 5 jenis objek yang perlu dijadikan sasaran pengawasan. 1. Objek yang menyangkut kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Pengawasan ini bersifat fisik. 2. Keuangan. 3. Pelaksanaan program di lapangan. 4. Objek bersifat strategis. 5. Pelaksanaan kerja sama dengan sektor lain terkait. F. Jenis program controlling. Berdasarkan bagian yang akan diawasi pengawasan dibedakan atas. 1. Pengadilan karyawan personal kontrol. Pengadilan ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungan dengan kegiatan pegawai. Apakah pegawai bekerja sesuai dengan perintah rencana, tata kerja, absensi pegawai, dan lain-lain. 2. Pengadilan keuangan, financial controlling. Pengadilan ini ditujukan untuk hal-hal yang menyangkut keuangan tentang pemasukan dan pengeluaran biaya perusahaan, termasuk pengadilan anggarannya. 3. Pengadilan produksi, yaitu pengadilan yang difokuskan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi dihasilkan apakah sesuai dengan standar atau rencana. 4. Pengadilan waktu, time control. Pengadilan ini ditujukan kepada penggunaan waktu, artinya apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau untuk tidak dengan rencana. 5. Pengadilan teknis, technical control. Pengadilan ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik yang hubungan dengan tindakan dan teknik pelaksanaan. 6. Pengadilan kebijakan policy control. 6. Pengadilan ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan diagresikan. 7. Pengadilan
jualan, sales control. Pengadilan ini ditujukan untuk mengetahui apakah produksi yang dihasilkan terjual sesuai rencana yang ditentukan. 8. Pengadilan inventaris control. Pengadilan ini ditujukan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan masih ada semuanya atau ada yang hilang. 9. Pengadilan pemeliharaan maintenance control. Pengadilan ini ditujukan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dan kantor terpelihara atau tidak, mengetahui kerusakan. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Baiklah, saya akan membacakan materi saya yang berjudul tujuan pengawasan atau disebut controlling. Adapun tujuannya adalah yang pertama, menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang kedua, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang ketiga, mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik. Yang keempat, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Yang kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Yang keenam, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketujuh, memberikan opini atas kinerja organisasi. Yang kedelapan, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Yang kesembilan, menciptakan terwujudnya organisasi yang bersih. Asas-asas pengawasan atau disebut controlling. Harold, Kohns, dan Krill Donald menetapkan asas pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, asas tercapainya tujuan atau disebut Principle of Assurance of Objective. Pengawasan harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan atau koreksi untuk menghindari penyimpangan atau deviasi dari perencanaan. Yang kedua, asas efisiensi pengawasan atau disebut Principle of Efficacy of Control. Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengawasan atau disebut Principle of Control Responsibility. Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila manajer bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana. Yang keempat, asas pengawasan terhadap masa depan atau disebut Principle of Future Control. Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan ke arah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Yang kelima, asas pengawasan langsung atau disebut Principle of Direct Control. Teknik kontrol yang paling efektif ialah penguasaan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan ialah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik. Baiklah, terima kasih. Saya akan memulai materi saya, yaitu cara-cara melakukan pengawasan controlling. 1. Pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendaknya. Adapun kebaikan yang ada di dalam controlling, yaitu yang pertama, jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat. Yang kedua, akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dan bawahannya. Yang ketiga, akan memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan karena merasa diperhatikan atasannya. Yang ketiga, kan tertampung sumbangan pikiran dan bawahan yang mungkin bisa berguna bagi kebijakan selanjutnya. Yang keempat, akan dapat menghindari timbulnya kesan laporan asal bapak senang, yaitu ABS. Waktu seorang manajer banyak tersita sehingga waktu untuk pekerjaan lainnya berkurang, misalnya planning dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengurangi inisiatif bawahan karena mereka merasa bahwa atasannya selalu mengamatinya. Ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain-lainnya.
Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat on the spot observation, dan laporan di tempat on the spot report. Pengawasan tidak langsung, pengawasan jarak jauh dengan melalui laporan oleh bawahan, baik secara lisan maupun tulisan, tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang tercapai. Adapun kebaikan, waktu manajer untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin banyak, misalnya perencanaan kebijaksanaan dan lain-lain. Biaya pengawasan relatif kecil. Yang kedua, 3. Memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam melaksanakan pekerjaan. Keburukannya pun ada, yaitu laporan kadang-kadang kurang objektif karena ada kecenderungan untuk melaporkan yang baik-baik saja. Ada juga yang kedua, jika ada kesalahan-kesalahan terlambat mengetahuinya sehingga perbaikannya pun terlambat. Kurang menciptakan hubungan-hubungan antara atasan dan bawahan. Pengawasan berdasarkan kekecualian pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Nah, itu sudah masuk ke J ya, sifat dan waktu pengawasan controlling ini. Sifat dan waktu pengendalian kontrol dibedakan atas. 1. Preventive control, pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Cara melakukannya yaitu dengan cara yang pertama menentukan proses pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu. Yang ketiga, menjelaskan dan mendemonstrasikan secara cara pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mengorganisasi segala macam kegiatan. Yang kelima, menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility bagi setiap karyawan. Yang keenam, menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan. Yang ketujuh, menetapkan sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan. Preventive control ini adalah pengendalian yang terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan. Dan yang kedua itu repressive control, pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang. Cara melakukannya yaitu yang pertama dengan membandingkan antara hasil dengan rencana. Yang kedua, menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada. Terus mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana. Dan yang kelima, jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaan melalui training atau education. Ketiga, pengendalian saat proses dilakukan. Jika terjadi kesalahan, segera diperbaiki. Yang keempat, pengendalian berkala. Pengendalian yang dilakukan secara berkala atau secara berturut-turut. 5. Pengendalian mendadak. Pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan yang ada dilaksanakan dengan baik. Pengendalian mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga. Terus pengamatan melekat. Pengendalian yang dilakukan mulai dari sebelum, saat, dan sesudah kegiatan dilakukan. Nah, terima kasih. Sepertinya cukup dari saya. Itu adalah materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari materi yang kami sampaikan. Kalau ada kata salah, itu dari kami. Kalau ada kata benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala.